Oke, selanjutnya kita munculkan kembali untuk bagian yang circle ini tadi. Bagian sini coba kita kasih bevel terlebih dahulu, generate bevel. Kita apply rotation scale-nya, sudah ter-apply dengan baik. Ini kita turunkan amount-nya mungkin jadi 1 atau 0,1. Nah, seperti ini. Biar kelihatan smooth ini sisinya, kita jangan lupa pakai objek shade auto smooth seperti ini. Kita keluar dari isolate mode. Jangan lupa ya teman-teman, untuk isolate mode tadi kita klik objeknya terlebih dahulu, terus kita tekan slash di keyboard. Nah, dia akan masuk ke isolate mode, jadi menyembunyikan semua objek yang lain. Untuk keluar dari isolate mode tinggal kita tekan slash kembali di keyboard. Isolate mode ini bisa untuk beberapa objek juga. Misalkan pengen ini, dan ini. Jadi tekan satu objek, kemudian tahan shift di keyboard, kita tekan objek yang lain, kemudian kita tekan slash. Nah, ini bisa beberapa objek sekaligus, tidak harus satu objek saja. Seperti ini ya, teman-teman. Ini kita keluar lagi, kita fokus dulu di bagian ini. Ini bisa kita agak geser agak ke dalam. Kita select terlebih dahulu, kemudian agak kita pindah ke dalam. Tekan G di keyboard, kemudian tekan Y. Seperti ini. Terus di bagian sini, bagian lubang kuncinya ini kan biasanya ada semacam lubang seperti ini. Namun karena ini objeknya sangat kecil, maka kita tidak perlu bikin sedetail itu. Cukup mungkin garis sederhana agak berkelok-kelok gitu saja. Kita pindah dulu 3D kursornya ke arah sini, tekan sini, kemudian tekan Shift S di keyboard dan pilih kursor to selected. Kemudian kita buat dengan plane saja. Kita perkecil jadi 2 cm. Kemudian kita putar, rotate X 90. Agak kita majukan biar gampang dilihat. Kita apply dulu rotation and scale-nya. Kemudian masuk ke edit mode. Kita scale ke arah X. Dan scale ke arah Z juga. Scale X. Kita tambah edge loop, Ctrl R di keyboard, kemudian scroll di mouse, kita scroll ke atas untuk menambah beberapa sisi seperti ini. Jika sudah oke, klik kiri. Kemudian kita pindahkan beberapa sisinya ini, kita geser-geser. Sehingga mirip seperti lubang kunci. Nah, mungkin seperti ini saja. Kemudian kita extrude. Tekan A di keyboard untuk memilih semua sisi dari mesh ini. Kemudian kita tekan E di keyboard untuk extrude. Lubangnya agak kita perkecil lagi. Segini saja deh. Ini kita geser ke belakang biar lebih tebal. Terus kita geser sampai mengenai face dari objek untuk lubang kunci ini.
Kemudian kita pakai boolean kembali, add modifier. Sebentar, pertama kita klik dulu ini objek yang ingin dilubangi, kemudian klik add modifier, generate boolean. Dan di bagian objek ini, kita klik eyedropper tool-nya ini, kita letakkan di objek yang digunakan untuk melubangi. Seperti ini. Kita hide terlebih dahulu, kita lihat hasilnya. Nah, ini tidak tampak, namun coba kita apply terlebih dahulu untuk booleannya. Apply. Nah, maka akan nampak seperti ini. Ini bisa agak kita extrude ke dalam. Biar berbentuk seperti lubang begitu. Nah, terus yang ini bisa kita hapus. Setelah kita apply bisa kita hapus. Kemudian kita smoothkan terlebih dahulu posisinya. Objek shape auto smooth. Kemudian coba ditambah add modifier generate bevel. Mungkin sedikit saja 0,05 atau 0,1 1 2 nah, 2 begini saja. Saya pikir sesederhana ini sudah cukup karena objeknya sangat kecil ya, jadi tidak akan dilihat secara close up. Nah, selanjutnya yang terakhir kan berarti tinggal bagian ini, 2 mur ini. Nah, ini pertimbangannya karena objeknya sangat kecil, teman-teman bisa tetap dibuat atau tidak perlu dibuat juga tidak apa-apa, karena ya objeknya sangat kecil, tidak akan jadi pusat perhatian utama. Namun di sini kita dalam rangka belajar, kita kan merendernya tidak akan sedekat ini, mungkin agak jauh seperti ini. Nah, maka dari itu murnya kan bukan menjadi masalah, kalau tidak kita kasih pun juga tidak apa-apa. Cuman di sini karena kita konteksnya adalah belajar, kita coba kasih juga untuk mur ini. Mur ini simpel saja, bikinnya kita bisa dengan silinder. Pertama kita arahkan dulu 3D cursornya ke origin biar pas di tengah. Shift tekan, klik objeknya, Shift A, Shift S, tekan kursor to selected. Oke, kita buat silinder terlebih dahulu, agak gede begini dulu saja, gak apa-apa. Kita masuk ke isolate mode biar bisa fokus ke bentuk murnya. Ini untuk murnya sepertinya kita bikin sederhana saja, karena bagian bawah yang sini itu kan tidak terlihat, jadi kita bikin kepalanya saja. Masuk ke edit mode, kemudian ini kita geser ke atas seperti kurang lebih segini saja. Untuk lubang plusnya ini kita bisa kembali pakai boolean. Kita letakkan di sini dulu 3D cursornya, Shift S, kursor to selected, kemudian kita bikin kubus, kemudian kita extrude begitu saja untuk membuat bentuk plus. Shift A, mesh, cube, kita perkecil seperti ini, masuk ke top view, ya kurang lebih seginilah ya. Jangan lupa di apply rotation and scale-nya, Ctrl A, kemudian klik rotation and scale, masuk ke edit mode, kita extrude. Nah, extrude-nya kita tidak memakai, sebenarnya ini ada 2 cara sih.
kita bisa pakai ini, kita klik dua sisi seperti ini. Kalau satu-satu begini kan ribet, kita extrude seperti ini, terus katakanlah kita tentukan angkanya biar seragam, yang di pojok atas, kiri atas itu kita jadikan, kita tekan saja 2 di keyboard, terus extrude lagi, 2, extrude, X, 2, maaf, min 2 maksudnya, min 2, dan ini extrude 2. Kalau seperti ini kan kelamaan, kita bisa pakai cara yang lebih cepat dengan cara menggunakan extrude normal, extrude face along normal seperti ini, langsung tekan 2 jadi bisa bareng-bareng, dan seperti ini extrude face along normal 2. Atau cara lain jika tidak menggunakan normal, bisa juga seperti ini. Kita pilih dua sisi, kita tekan E untuk perintah extrude, kemudian kita escape, kemudian kita scale ke arah mana ini? Ke arah Y berarti Y 2. Atau kalau 2 kurang, scale Y mungkin 3 seperti ini. Dan ini juga tekan E untuk extrude, escape, kemudian scale ke arah X 3. Itu sih ada beberapa cara, teman-teman boleh pilih yang mana. Sebenarnya manual pun juga boleh, tapi kalau saya lebih suka yang praktis ya, jadi dua sisi sekaligus di extrude, antara pakai ini, pakai extrude face along normal atau pakai extrude biasa kemudian di scale. Bebas sih teman-teman mau pilih yang mana yang teman-teman paling nyaman aja. Kita kasih ini boolean modifier untuk kepala murnya. Kita klik add property tool untuk objek dan kita pilih objek yang digunakan untuk melubangi, yakni objek plus ini. Itu kita hide lebih dahulu untuk melihat hasilnya. Jika sudah oke, langsung di apply. Dan bentuk plus ini bisa kita hapus, X delete. Tinggal dikasih boolean generate, boolean, maaf, bukan boolean deng, bevel. Kita pakai bevel, kita turunkan jadi 1 mungkin atau 0,1. Coba kita tambah lagi 0,35 atau 0,25. Sudah cukup oke, sepertinya seperti ini saja. Kita kasih shade auto smooth. Coba kita naikkan sudutnya jadi 60 derajat atau 45. Berarti yang terbaik ya 30 derajat ini. Oke, keluar dari isolate mode, bisa kita atur posisinya. Rotate X 90. Kita ubah dulu originnya ke tengah-tengah sini. Object, set origin, origin to geometry. Kemudian kita perkecil. Masuk front view, kita perkecil. Kurang lebih. Ginilah ya. Kemudian kita pindah ke atas. GY. Kurang lebih seperti ini. Terus untuk bagian bawah ini teman-teman nyamannya pakai gimana, bebas, apakah mau diduplikat, di shift D kemudian ditekan Z untuk pindah ke bawah seperti ini, atau kalau teman-teman sukanya yang lebih presisi bisa di mirror. Add modifier, generate mirror. Untuk
titik tengahnya kita pakai acuan objek saja ya. Ini objek ini. Objek boxnya gagang pintu ini. Jadi kita tidak pakai aksis tapi pakai mirror object. Kita tidak pakai origin tapi kita pakai mirror object ini. Kita klik eyedropper toolnya, terus kita klik objek box gagang pintunya ini. Dan kita pindah aksisnya ke Y. Z maksudnya. Z. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu bisa kita apply saja, mulai dari bevel dan mirror di apply. Ini di apply dan ini juga perlu di apply dan kita gabungkan ke dalam satu objek. Sebelum kita menggabungkan ke dalam satu objek, semua modifier ini harus di apply dulu teman-teman, karena di sini kan nilainya berbeda-beda ini bevelnya. Jadi biar objeknya tidak rusak, kita apply terlebih dahulu sebelum digabungkan. Nah, cara apply sebelumnya kan kita cuma begini saja. Klik satu-satu, kemudian di-apply. Seperti ini. Namun ada cara yang lebih cepat. Kita bisa mengapply beberapa objek sekaligus. Dengan cara seperti ini. Kita convert ke mesh. Kita klik dulu objeknya satu persatu, sambil ditekan shift di keyboard untuk memilih beberapa objek sekaligus. Kemudian masuk ke sini, objek, convert, mesh. Nah, ini kan bisa dilihat tadi ada icon modifier di sini. Setelah kita convert ke mesh, icon modifiernya hilang. Berarti semua modifier sudah ter-apply. Kemudian kita join semuanya. Ini saya joinnya yang saya jadikan acuan ini ya, yang box gagang pintu ini ya. Ini bisa teman-teman pilih sih mau pakai yang mana, cuman saya lebih enak pakai yang box ini. Kalau diklik sambil ditekan shift di keyboard ini kan akan muncul oranye yang cerah ini. Ketika kita ngejoin semua objek, yang akan dijadikan acuan adalah objek yang aktif, yang terselect terakhir ya. Ini yang box pintu ini. Kalau teman-teman klik objek yang lain kan yang terakhir terselect akan pindah ke objek yang baru saja diklik. Dengan menahan tombol shift di keyboard, saya pilih yang box gagang pintu ini. Kemudian tekan Ctrl C di keyboard untuk menggabungkan semua objek. Seperti ini. Ini udah jadi satu objek. Bentar, ini bagian apa? Ini nggak dibutuhkan, jadi dihapus saja. Jangan lupa ya teman-teman, untuk hide tinggal tekan tombol H di keyboard, untuk mengembalikan tekan Alt H. Seperti ini. Ini tinggal kita mirror, kita pindah ke, agar di bagian sini juga ada gagang pintunya. Add modifier, generate, mirror. Mirror berarti ke arah Y. Seperti ini. Nah, munculnya akan seperti ini. Jangan lupa teman-teman, jangan sampai lupa bahwa originnya ada di sini, maka aksis atau titik tengah dari sebuah objek akan dianggap di sini. Maka dari itu mirrornya juga jadi seperti ini. Karena area tengahnya ada di sini originnya. Jadi kayak gabung gitu loh. Untuk pindah ke arah sini kita pakai trik yang sama seperti kita memirror baut yang ini tadi. Kita pakai mirror object, kita klik ini eyedropper tool, kemudian kita pilih pintunya sebagai titik tengah dari objek ini. Seperti ini. Nah, ini cukup mudah dipahami ya, teman-teman. Terus jika sudah oke, langsung saja di apply. Seperti ini. Nah, kalau kita masuk object mode, objek ini kan akan jadi satu seperti ini. Ini bisa kita pisahkan dengan cara men-select semua bagian objek yang ingin dipisahkan. Kita pakai wireframe view mode terlebih dahulu. Kita blok semuanya untuk objek ini, gagang pintu satunya. Kemudian kita tekan P di keyboard.
dan kita separate selection. Nah, seperti ini. Dia akan jadi dua objek yang berpisah. Ada gagang yang belakang, ada gagang yang di depan. Seperti ini. Terus jangan lupa untuk originnya kita pindah ke, ini kan originnya masih di sini. Biar enak untuk untuk penataannya, kita kembalikan originnya ke titik tengah ini. Bisa diklik bagian sini, kemudian kita arahkan 3D kursornya ke arah selection ini, Shift S, cursor to selected, kemudian keluar dari edit mode. Di object mode kita klik object, set origin, origin to 3D cursor. Seperti ini. Oke, pintu sudah jadi, sudah komplit ini. Selanjutnya kita coba belajar dan sedikit pengenalan tentang material untuk pertemuan video selanjutnya.